Jadi setelah ya satu-satu. Oke, silakan Pak. Saya ingin Bapak menulis dulu, menulis menulis Al-Quran atau mengaji dulu lah, mengaji. Ya, itu syarat ya, syarat bukan berarti tidak atau menganggap Bapak Ibu tidak bisa mengaji ya. Tetapi di syarat penilaian ini ada diminta Bapak Ibu untuk mengaji Al-Quran. Silakan Pak Andro dulu. Surat dan ayatnya terserah, Pak. Silakan terserah surat apa dan ayat apa, bebas ya. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baiklah, saya yang bernama Andro Pratama dari kelas PAI 2A. Dalam hal ini akan melaksanakan ujian komprehensif. Pertama akan membacakan surat Al-Quran, yakni dari surat Ali Imran, juz ketiga, ayat 39. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي وهو قائم يصلي في المحراب أن الله بيحيى يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وشهيدا وشهيدا وحسورا ونبيا من الصالحين. Sadaqallahul azim. Sudah, Pak. Baik, silakan siapkan alat tulis dan kertasnya. Saya minta Anda menulis Al-Fatihah ya. Al-Fatihah semuanya, Pak. Ya, surah Al-Fatihah. Ini pakai pena atau pakai spidol, Pak? Bagaimana? Nulisnya pakai pena atau pakai spidol, Pak? Yang penting nampak ya. Nanti diperlihatkan ke saya.
Gimana Pak Andro? Iya Pak, tunggu Pak. Sudah, yang selesai saja dulu, yang selesai diperlihatkan. Ini Pak. Ya, di Zoom ya, gimana caranya? Nggak kelihatan. Alhamdulillah. Ya sudah, sudah baik. Baik Pak, terima kasih Ya, Pak. ya silakan press simulasi ya, silakan simulasi. Ya, baik Bapak Ibu semua. Dalam hal ini saya akan menyampaikan tentang modul ajar yang berjudul yaitu tentang materi sholat Jumat. Materi ini disampaikan pada kelas 4 fase B pada semester 1, yang mana pertemuan ini satu kali pertemuan dengan 3 jam pelajaran. 3 jam pelajaran di sini adalah 1 jam pelajarannya 35 menit. Bapak Ibu semuanya, modul ajar yang saya susun ini berdasarkan tentang kompetensi awal bahwa siswa telah memahami tentang konsep salat Jumat, rukun salat, syarat sah, dan sunat salat Jumat, namun belum secara lengkap. Kemudian, siswa telah memahami tentang konsep salat Jumat, rukun salat, syarat sah, dan sunat salat Jumat, namun belum berurutan. Kemudian, siswa telah bisa melaksanakan praktek salat Jumat, namun belum lengkap, serta siswa belum bisa melaksanakan praktek salat Jumat sesuai tuntunan ibadah yang telah diajarkan. Berdasarkan dari kompetensi awal tersebut, maka lahirlah modul ajar berikut dengan kompetensi intinya adalah siswa dapat memahami tentang konsep salat Jumat, rukun syarat sah, sunat salat Jumat, dan dapat mempraktikkan tentang tata cara salat Jumat sesuai dengan tuntunan ibadah. Bapak Ibu semuanya, tujuan dari pembelajaran dalam modul ajar materi salat Jumat ini pada fase B kelas 4, yang pertama, siswa dapat memahami tentang pengertian salat Jumat. Kedua, siswa dapat memahami dasar hukum tentang perintah salat Jumat, baik berdasarkan dalil Al-Quran maupun berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Kemudian, siswa dapat memahami tentang hikmah dilaksanakannya perintah tentang salat Jumat, serta siswa dapat menyebutkan tentang rukun salat Jumat secara berurutan dan dapat memahami syarat sah dan sunat-sunat yang terdapat dalam salat Jumat, serta siswa dapat memahami tentang tata cara pelaksanaan salat Jumat sesuai tuntunan ibadah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam pelaksanaan modul ajar dengan materi salat Jumat ini, kita dapat memberikan ilmu dan pengetahuan kepada peserta didik bahwa tentang apa itu tentang salat Jumat, pengertian secara hukum dan pengertian secara istilah. Baik, Bapak Ibu semua, modul ajar yang saya susun ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan peserta didik
tentang penguasaan materi, tentang praktek sholat Jumat, dan tentang pengertian rukun, hukum, dan syarat serta sunat dalam sholat Jumat. Bapak Ibu semua, dalam kurikulum Merdeka, kita sebagai guru dituntut untuk memberikan pembelajaran berdiskripsi kepada siswa, yang mana siswa bisa memahami pembelajaran sebelum kita menyampaikan. Namun, terkadang dalam proses pembelajaran masih banyak siswa yang belum mengetahui atau memahami tentang materi yang akan kita sampaikan. Untuk itu, tugas kita sebagai guru adalah memberikan stimulus atau memberikan pengetahuan kepada peserta didik tentang materi yang kita sampaikan sebelum kita menyampaikan secara detail, peserta didik atau siswa telah memahami sebagian dari materi tersebut. Sehingga peserta didik bisa dengan cepat menangkap atau menerima pembelajaran yang kita sampaikan. Seperti yang telah saya jelaskan dalam modul ajar materi tentang sholat Jumat pada fase B kelas 4, di sini saya menggambarkan tentang 3 kegiatan dalam proses pembelajaran. Yang pertama, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pada kegiatan pendahuluan, tugas kita sebagai guru untuk memancing stimulus peserta didik adalah dengan menarik minat atau kemauan peserta didik untuk menerima pelajaran yang kita sampaikan dan bisa memahami secara cepat. Terkadang kita sebagai guru mungkin langsung kita fokus kepada pembelajaran tanpa harus terlebih dahulu mengetahui tentang kesiapan gaya belajar, situasi kelas, maupun dengan keadaan di dalam ruangan kelas yang akan kita ajar. Jadi Bapak Ibu semuanya, dalam materi modul ajar sholat Jumat ini dituntut memang bagaimana pemahaman peserta didik tentang apa itu sholat Jumat. Hal ini bisa tergambar dengan kegiatan inti yang sudah saya paparkan dalam modul ajar yang telah saya buat, bahwa dalam materi sholat Jumat ini saya menggunakan metode pembelajaran, penyampaian pembelajaran dengan menggunakan TPACK, yaitu menggunakan teknologi untuk menampilkan bahan-bahan ajar yang akan saya sampaikan sehingga menarik minat, kemauan, dan stimulus yang ada pada peserta didik sehingga bisa menerima pembelajaran dengan baik dan bersemangat untuk menerima pembelajaran tersebut. Dalam modul ajar yang saya susun ini, saya menggunakan asesmen, yaitu asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Kenapa demikian? Karena tugas kita sebagai guru bukan hanya melihat hasil pembelajaran itu pada akhir saja, tetapi kita sebagai guru juga menuntut bagaimana hasil dari peserta didik atau siswa yang kita ajar tersebut bisa mendapatkan hasil yang baik dalam proses pembelajaran, dalam sikap, serta pada akhir pembelajaran. Sehingga sini saya menggunakan 3 asesmen, yakni diagnostis, formatif, dan sumatif. Kemudian Bapak Ibu semuanya, jenis asesmen yang saya gunakan adalah jenis lisan, tertulis, dan penilaian sikap. Apa maksudnya? Tertulis, saya memberikan soal-soal berupa tentang pemahaman peserta didik mengenai tentang pengertian sholat Jumat, rukun sholat Jumat, dalil yang memerintahkan tentang sholat Jumat, kemudian sunnah dan syarat sah sholat Jumat. Dan dari asesmen bentuk lisan, saya juga menggunakan pemahaman, bertanya, memancing stimulus pemikiran dari peserta didik bertanya, bagaimana tentang pemahaman peserta didik dari materi yang sudah disampaikan. Kemudian tentang penilaian sikap adalah praktek dari peserta didik atau siswa tersebut, bagaimana pelaksanaan sholat Jumat di kehidupan sehari-hari, dan bagaimana cara melaksanakannya dengan baik dengan bentuk praktek. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang dapat saya sampaikan atau pemaparan secara singkat tentang modul ajar yang saya buat ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih kepada Andro Pratama sudah menyampaikan atau mensimulasikan
RPP, cara mengajar yang dibuat. Eh, tadi sudah saya dengar, kira-kira teori apa yang melandasi berpikirnya eh, pembelajaran yang sudah dilakukan? Itu tentang materi apa tadi? Tentang materi sholat Jumat, Pak. Nah, sholat Jumat terhadap siswa kelas 4 SD. 4. Iya, tentu siswa kelas 4 itu beragam ya. Beragam, ada yang pengetahuannya atau pemahamannya cepat, ada pemahamannya setengah-setengah, Iya, sedang, benar, Pak. dan ada pemahamannya yang lambat. Nah, bagaimana saudara menghadapi siswa yang seperti itu? Karena siswa itu kan cara berpikir, bertindak, berperilaku, dan menangkap, menyerap pengetahuan yang Bapak Ibu berikan itu beragam. Silakan. Sebagai seorang guru, juga eh, pernah diajarkan juga bahwa setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing sesuai dengan kodrat yang telah digariskan oleh Allah. Namun, kita sebagai guru adalah tugas kita adalah mendidik bagaimana siswa atau anak-anak yang kita ajar mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Untuk itu, mungkin dalam pembelajaran materi sholat Jumat ini, saya menggunakan teori belajarnya dua, Pak. Yang pertama, teori belajar behavioristik dan teori belajar kognitif. Kenapa? Karena kita sebagai guru tidak hanya melihat bagaimana hasil pemikiran siswa. Terkadang ada siswa yang hebat, ada juga yang menengah. Jadi di sini kita tidak hanya mengandalkan kognitif saja, namun kita juga harus mengandalkan behavioristik, bagaimana memancing stimulus siswa tersebut bisa memberikan yang terbaik dalam pembelajaran. Seperti itu, Pak. Baik, tadi menyebutkan asesmen ya, ada 3 asesmen yang digunakan. Yang pertama asesmen diagnostik, yang kedua adalah asesmen sumatif dan formatif. Nah, dalam prakteknya seperti apa yang Anda lakukan di dalam melakukan asesmen diagnostik ini? Baik, Pak. Tadi saya pada modul ajar memaparkan 3 asesmen, yakni asesmen diagnostis, sumatif, dan formatif. Dalam pembelajaran, saya mengaplikasikan 3 asesmen tersebut, yang mana kita sebagai guru tidak hanya melihat hasil akhir dari peserta didik atau siswa yang kita ajar, tetapi kita juga harus melihat hasil ketika dalam proses pembelajaran itu, baik dari pembelajaran awal, kemudian dalam kegiatan inti maupun kegiatan akhir. Terkadang guru melihat anak-anak atau peserta didik tersebut cuma melihat pada hasil ujian terakhir. Jikalau hasil ujiannya tinggi, berarti anaknya hebat. Tetapi di sini saya memaparkan asesmen yang saya gunakan tidak hanya melihat hasil akhir, tetapi juga praktek bagaimana siswa tersebut dalam pembelajaran. Kemudian bagaimana siswa tersebut bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dari awal atau sampai akhir. Demikian, Pak. Diagnostik itu apa? Penerapannya seperti apa? Diagnostis mungkin dengan penilaian sikap, Pak. Bagaimana Anda menerapkan penilaian penilaian diagnostik itu? Implementasinya seperti apa? Prakteknya seperti apa? Mungkin penilaian diagnostis ini mungkin menurut saya ya Pak, kalau benar atau salah, mungkin bagaimana siswa tersebut bersikap, pergaulan sehari-hari dengan teman-temannya, kemudian bersikap dengan guru di sekolah gitu, Pak. Ada rubriknya. Kalau di rubrik penilaian ada, Pak. Ya. Jadi seperti apa Anda menilai sikap itu? Dengan melihat langsung kita Rambu-rambunya seperti apa? Rambu-rambu menilai sikap. oh, rambu-rambunya, Pak. Mulai dari itu, Pak. Mulai dari sikap kemandirian, kemudian sikap sosial, kemudian sikap tanggung jawab.
Iya. Itu skornya gimana Anda menskornya? Itu saya menggunakan skor skala, Pak. Apabila rentangannya 85 sampai 100, itu sikapnya sangat baik. Kemudian skalanya 70 sampai 84 itu sikapnya baik. Nah, Kemudian untuk menentukan sikap baik buruk itu skalanya seperti apa? Oh, anak ini baik, dapat nilai 80. Anak ini tidak baik, dapat nilai 60. Anak ini jelek, dapat nilai. Nah, itu bagaimana menilainya? maksudnya rentangnya gitu ya, Pak. Hmm. Nah, itu kita langsung dengan melihat sikapnya, Pak. Kemudian kita kasih kolom. Kolom tersebut kita bagi sikap mandiri bagaimana, sikap tanggung jawab bagaimana, sikap sosial bagaimana. Seperti itu, Pak. Ini eh, strateginya bagaimana ini, Sabun? Memakai strategi apa ini? Memakai strategi apa? Strategi pembelajaran ya, Pak. Iya, Strategi atau metode ya, Pak. ya. Pakai strategi atau metode apa tadi? Eh, di sini pada modul yang saya gunakan, saya memakai metode yaitu Yang dibuat apa sih itu? Kan harus ada metodenya apa, pendekatannya seperti apa. saya menggunakan model pembelajaran pembelajaran kontekstual dan diskusi, Pak. Kalau itu kan pendekatan. Ya, Metodenya apa? metode pembelajaran yang saya gunakan adalah metode ceramah, kemudian presentasi dan praktek, Pak. Maaf, presentasi. Ini kan anak kelas 4 ini ya. Iya, Anak kelas 4 tentu antara guru dan siswanya itu apalagi melihat kondisi sekarang ini pembelajaran modern itu adalah tidak lagi berdasarkan guru sentris ya, benar, Pak. tapi berdasarkan student sentris ya, keaktifan siswa. Bagaimana guru eh, membelajarkan siswa, bukan guru yang mengajarkan siswa secara aktif, tapi banyak interaksi dan banyak yang dilakukan oleh siswa terhadap materi-materi yang Bapak Ibu sampaikan. Iya, Pak. Baik, terima kasih pada Pak Andro. Selesai ya untuk pelaksanaan ujian kompre pada hari ini. Oh ya, ada yang terlupa. Eh, Proposal PTK-nya tentang apa? Saya proposal PTK-nya tentang pemahaman peserta didik dalam pelaksanaan praktek wudhu menggunakan video pembelajaran, Pak. Judulnya apa? Judul PTK-nya apa? Praktek wudhu, Pak. Judul lengkapnya apa? Oh, judul lengkapnya ya, Pak. Eh, Strategi guru dalam pemahaman peserta didik dalam menerapkan praktek wudhu dengan menggunakan video pembelajaran, Pak. Apa yang diinginkan dari proposal itu? Dengan proposal yang saya susun, tujuan saya adalah meningkatkan stimulus atau meningkatkan pengetahuan siswa tentang bagaimana urutan praktek tata cara berwudhu yang benar, Pak, sesuai dengan rukun wudhu. Latar belakang itu apa latar belakangnya? Latar Karena belakang eh, latar belakang masalah yang saya susun, karena saya melihat masih banyaknya peserta didik atau siswa melaksanakan wudhu belum secara berurutan sesuai dengan rukun wudhu, Pak. Sehingga saya berinovasi membuat video pembelajaran bagaimana meningkatkan pemahaman peserta didik untuk melaksanakan tata cara berwudhu dengan urutan yang benar. ya, ketidakpahaman siswa itu apa penyebabnya? Ketidakpahaman peserta didik tersebut, eh, kurangnya pemahaman peserta didik dalam menerima materi dan dalam penggunaan media pembelajaran. Selama ini, siswa hanya menerima informasi dalam bentuk ceramah. Dalam ini saya berinovasi dengan membuat video pembelajaran
langsung dengan ada gambar praktek dan video prakteknya Pak, sehingga bisa meningkatkan motivasi siswa untuk melihat atau melaksanakan tata cara wudhu yang benar. Oke, teori siapa yang Anda pakai? Hmm, Landasan teorinya apa? Kita melakukan sesuatu tentu ada landasan berpikir, iya Pak, ada landasan teorinya, ada iya. landasan penelitian yang sudah dilakukan orang tentang itu. Kira-kira landasannya apa? Landasan teori yang digunakan. Kurang ingat juga Pak, kemarin itu ada 2 landasan teori, tapi belum kebaca Pak. Ya, baca ini kan masih yang kita ujian kompre ini kan sebatas proposal ya, Iya Pak, sebatas proposal PTK ya, artinya dari segi pendahuluan kajian teori, metode yang digunakan apa? kualitatif Pak. Merujuk ke PTK siapa? Ada Ada. ada PTK sebelumnya Pak, yang saya ambil, saya merujuk ke sana. Tapi kurang tahu, masih kurang ingat juga Pak, soalnya Ya, tentu ada alur ya. ada Pak. Ya, alur itu kan sesuai dengan teori siapa. Baik ya, saya kira cukup untuk ke Andro ya, untuk Terima ujian kasih Pak. kompre. Ada